Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi hari ini sholat merupakan perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan, ketua Himpana yang saya hormati, beserta pengurusnya, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada majelis hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, pemelihara seluruh alam raya. Sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok kita mendapat rahmat Allah, mendapat berkahnya bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan bersama dengan orang-orang soleh. Kemudian mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi diawali dengan membaca Al-Quran. Setiap kegiatan disampaikan oleh Allah melalui Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka seluruh aktivitas kegiatan kita biasa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti menyebut nama Allah, berarti membaca Al-Quran. Apapun doa kita, apapun aktivitas kita juga dimulai dengan mengagungkan Allah. Mau makan, Allahumma barik lana, ya Allah. Mengirim doa dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Masuk masjid, pertama juga Allah yang kita sebut, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Termasuk masuk toilet saja yang disebut pertama adalah Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Setiap aktivitas kita, Islam sangat istimewa dan sangat dihormati oleh umat yang beragama lain, karena setiap kegiatan, setiap aktivitas ada doanya. Sehingga teman-teman kita dari gereja meneliti begitu indahnya umat Islam. Setiap kegiatan pasti ada doa. Tadi dibacakan juga surat An-Naba. Mengapa Quran harus dibaca? Sebelum kami melangkah kepada materi ini, karena Quran yang pertama sebagai pelajaran, karena Quran sebagai bahan ajar, karena Quran sebagai penyembuh segala penyakit, karena Quran sebagai rambu-rambu, karena Quran merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Sehingga diturunkannya Al-Quran bukan untuk umat Islam saja, bukan hanya orang-orang yang mukmin saja, bukan hanya orang yang di masjid saja, tapi turunnya Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia. Maka dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudallin linnas. Quran diperuntukkan buat manusia. Di antara isi Al-Quran banyak. Sekarang buka lagi Ibu, surat 10 ayat 57. Sebelum saya menjelaskan materi sholat merupakan perjalanan rohani menuju Allah. Surah 10, surat Yunus ayat 57. Ini yang kadang-kadang
kurang tergores di hati umat Islam, kurang tertanam. Surat 10, surat Yunus ayat 57. Apa depannya? Ya ayuhanas, wahai siapa manusia? Ya seperti kita, baik yang di masjid, yang di gereja, yang di pura, yang di wihara, yang di kelenteng, dan orang-orang yang tidak beragama pun kedatangan alamat ini. Karena alamat ini adalah kepada semua manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Apa yang dikatakan oleh Allah? Qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang kepadamu Al-Quran. Sesungguhnya telah datang kepadamu Al-Quran. Betul seperti itu, Bu? Untuk apa Al-Quran didatangkan oleh Allah? Yang pertama, mau'idah, Quran sebagai pelajaran, Quran sebagai bahan ajar. Dari siapa? Mir rabbikum. Quran adalah bahan ajar, Quran adalah pelajaran dari Allah. Dulu kita sekolah menerima pelajaran. Pelajaran sampai rumah dibuka napa mboten? Diwaca napa mboten? Dipelajari napa mboten? Nek ora belajar, ora maca, apa akibatnya? Bodoh. Itu pelajaran sekolahan yang membuat guru-guru setiap ganti menteri ganti kurikulum. Gimana? Sedangkan Al-Quran pelajaran dari Allah yang tidak pernah ganti kurikulum, berupa undang-undang yang tidak bisa diamandemen oleh siapapun. Kalau undang-undang buatan manusia, surat-surat keputusan manusia bisa diamandemen sesuai dengan kebutuhan si pembuat amandemen. Betul? Iya. Tapi Allah membuat undang-undang bukan kebutuhan Allah, bukan menguntungkan Allah, tapi dibuat undang-undang untuk menguntungkan makhluknya, hambanya biar beruntung. Tapi undang-undang peraturan yang dibuat oleh manusia pasti menguntungkan si pembuat undang-undang, si pembuat peraturan, si pembuat amandemen. Silakan wong itu buatan manusia kok. Undang-undang kita mau diamandemen sedina ping 10 ya silakan, itu buatan manusia kok. Tapi kalau buatan Allah tidak bisa diamandemen oleh siapapun. Ini. Tapi masih ada bahkan banyak orang yang belum menganggap Quran sebagai pelajaran. Sehingga apa? Umat Islam bodoh banget. Banyak yang bodoh karena tidak menganggap Quran sebagai pelajaran. Karena pinternya kita karena disuntik dengan pelajaran, sering buka pelajaran, apalagi menghafal, maka dia akan pandai dan akan beruntung. Dan pelajaran yang dari Allah targetnya adalah la'alakum tattaqun, bukan pangkat dan jabatan tapi takwa. Tapi dengan takwa itulah pangkat dan jabatan akan ikut bersamanya. Ini surat 10 ayat 57 yang pertama, jadikan Quran sebagai pelajaran. Berbahagialah sekarang ada handphone. Mboten saya nyangkingi Quran sing gede-gede, cukup dibuka surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, sudah lebih ringan lagi. Zaman sudah semakin canggih. Yang kedua, wasifaul lima fis sudur. Quran sebagai penyembuh. Berarti apa? Jadikan Quran sebagai obat. Jadikan Quran sebagai penyembuh lima fis sudur, segala penyakit yang ada dalam dada manusia. Mbah-mbah kula panjenengan zaman dahulu sudah dapat hidayah betul dari Allah, sampai bisa mensyairkan wasifaul lima fis sudur, Quran sebagai penyembuh segala penyakit yang ada dalam dada manusia.
Tombo ati iku 5 warnane, nomor 1 maca Quran. Itu ayatnya. Jadi gubang syair mbah kita dulu nggak sembarangan. Dan ternyata ada sumbernya, surat Yunus ayat 57. Wasifaul lima fis sudur. Jadikan Quran sebagai penyembuh. Artinya apa? Amalkan Al-Quran, baca Al-Quran. Karena itu obat segala penyakit yang ada dalam dada manusia. Apa diantaranya? Syirik, takabur, dendam, riya, ujub. Ini penyakit hati. Dan hati dalam kacamata agama bukan hati yang hewan dipotong, dibeleh, kemudian digoreng sereng. Bukan itu. Itu secara medis. Hati secara medis itu. Maka diobati ke dokter dalam. Tapi kalau penyakitnya hati, berarti sakit rohani. Orang kalau sakit jiwa dibawa ke Banyumas, rumah sakit, di ruang rumah sakit jiwa. Namanya ruang apa? Sing wis tau nganam mesti hafal. Di ruang Sakura. Kalau yang sakit jiwa dibawa ke ruang Sakura, rumah sakit daerah Banyumas. Itu yang sakit jiwa. Tapi yang sakit rohani tidak ada dokternya. Karena penyakit rohani, penyakit hati harus disembuhkan dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan tadarus. Artinya apa? Taqarrub ilallah, harus selalu dekat dengan Allah. Kita bisa dekat dengan Allah dari Al-Quranul Karim. Jadikan Quran sebagai penyembuh segala penyakit yang ada dalam dada manusia. Berarti penyakit hati. Hati secara medis, hati secara agama berbeda. Kalau secara medis yang bisa didol jeruan apa namanya, rempelwati biasanya kan, ada hatinya. Itu bukan, itu hati secara medis. Tapi secara rohani, secara agama, makanya disebut kolbun, suka berubah-ubah. Tapi kalau hati menurut agama bukan hati yang digoreng sereng, itu bukan. Maka obatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati yang secara medis bisa dicangkok, cangkok hati, cangkok jantung bisa. Tapi kalau hati secara agama tidak bisa dicangkok, hanya bisa dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wahudan. Hudan itu petunjuk. Petunjuk berarti apa? Rambu. Tegesipun jadikan Quran sebagai rambu-rambu. Tadi Bapak kita protokol, kita hidup waktu kehidupan umur kita enggak pasti. Dulu yang kumpul dengan kita sekarang sudah tidak di sebelah kita, sudah mendahului kita. Berarti mungkin giliran siapa lagi, kan begitu. Maka perjalanan hidup ini harus ada rambu-rambu. Karena manusia itu mati hidup, mati hidup. Manusia dalam 4 perjalanan, Pak. Pertama apa? Perjalanan kita mati. Mati pertama sudah kita lewati. Sekarang yang kedua hidup. Ini hidup pertama sekarang. Nanti akan dimatikan lagi oleh Allah, kita ke alam barzah. Setelah mati semua kiamat, kita dihidupkan lagi oleh Allah di hari kiamat. Berarti 2 kali hidup. Jangan sekali-kali kita ngendika urip iki pisan, ndak, hidup 2 kali, hidup 2 kali. Mati pun 2 kali. Sekarang buka surat 22 ayat 66. Surat Al-Hajj ayat 66. Bahwa perjalanan manusia ada 4. Hidup, mati, hidup, mati. Surat 22 ayat 66. Wahu, ya. Ini perjalanan hidup. Wa huwallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Saya berdiri maaf karena menggambarkan perjalanan sehingga saya mau berjalan.
Wa huwallazi ahyakum, dialah yang telah menghidupkan kamu, yang telah menghidupkan kamu. Berarti sebelumnya apa? Mati. Kok bisa, Pak? Ibu-ibu pernah hamil? Pernah. Kalau bapak saya nggak tanya. Ada kan? Nah, kemudian tatkala ibu hamil 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, ibu perut sudah terasa goyang-goyang belum? Belum. Berarti bayinya masih mati. Masih mati. Sudah ada manusianya di dalam. Sudah ada janin tapi masih mati. Fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Di dalam perut 40 hari campur dari bapak nanam di ibu 40 hari jadi nutfah. 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. 120 dina atau 4 bulan, tulang-tulang dibungkus dengan daging. Itu sudah jadi bayi. Sudah dilengkapi oleh Allah. Tapi masih mati. Kemudian dihidupkan oleh Allah. Fa idza sawwatuhu wa nafakhtu fi min ruhi, kemudian diberikan ruh oleh Allah. Mulane ibu-ibu tatkala hamil 4 bulan atau 120 hari sudah mulai bergerak-gerak, hidup. Walaupun masih di dalam kandungan sudah hidup itu. Mati, hidup sampai dilahirkan di muka bumi, dilanjutkan. Jadi pertama perjalanan mati. Wa huwallazi ahyakum, dialah yang telah menghidupkan kamu dari mati terus hidup. Inilah sekarang kita hidup yang pertama. Mati yang pertama sudah lewat. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kamu. Sudah banyak saudara kita yang sudah mati, betul? Kita akan menyusul juga. Ini perjalanan pertama mati, hidup, tsumma yumitukum, mati di alam barzah semuanya, datang kiamat, tsumma yuhyikum, kemudian manusia dibangkitkan kembali oleh Allah setelah hari kiamat. Perjalanan yang keempat, berarti kita hidup kembali. Innal insana lakafur, sesungguhnya banyak orang yang kufur, mengingkari nikmat. Ini perjalanan kita, mati hidup, mati hidup. Berarti apa? Perjalanan kita perjalanan yang pasti, mati hidup, mati hidup. Pasti apa enggak? Yakin? Perjalanan itu pasti. Maka bekalnya pun harus bekal yang pasti pula. Apa bekal yang pasti? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya ibadah, namanya puasa, agar orang-orang yang beriman, agar orang-orang yang muslim menjadi orang yang takwa. Karena satu-satunya yang meloloskan kita masuk surga hanya satu, takwa. Ini perjalanan pasti dan tidak akan kembali. Karena perjalanan pasti, bekalnya pun harus bekal pasti. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pensiun, monggo perbanyak takarub dekat dengan Allah untuk mengejar takwa. Ini karir yang kita cari. Mungkin dulu kita masih karir pangkat jabatan, kedudukan, job dan sebagainya. Kita sekarang sudah diberi kesempatan, monggo kita kejar karir takwa. Karir takwa inilah yang kadang-kadang terlupakan. Karir pangkat jabatan mandek, Pak. Begitu pensiun hilang, sudah enggak berkarir lagi. Tapi karir takwa tidak bisa dipensiun oleh siapapun. Dan ini bekal utama menuju alam akhirat. Jadi itu perjalanan kita. Maka jadikan Quran sebagai pelajaran, jadikan Quran sebagai obat, jadikan Quran sebagai rambu-rambu. Karena kita berjalan pasti, mati hidup, berarti kan kita berjalan. Butuh apa? Rambu.
Maka Allah tidak sembarang buat manusia. Orang kurang gawe tok, dia bikin juklaknya, bikin buku panduannya. Nggih, kowe tak gawe nang dunya arep ngalor ngidul ngetan ngulon, tapi kowe kudu ana rambu-rambune. Diturunkanlah rambu-rambu oleh Allah, Al-Qur'anul Karim. Kula panjenengan di jalan raya harus patuh dengan rambu-rambu. Kalau melanggar rambu-rambu kena tilang, kena sanksi, kena hukuman. Tapi kalau tak dengan rambu-rambu aman. Manusia berjalan nggak bebas, Pak. Dikasih rambu-rambu. Pabrik Honda gawe Honda. Panjenengan tumbas Honda teng toko, mesti dikasih buku. Buku apa namanya? Panduan. Men melakune Honda, pemeliharaan Honda waras, nyeh panduane diwe buku. Jangankan Honda sing barang gede, tuku handphone ben jerone ana panduannya. Manusia hidup itu berjalan, Bu. Lalu lintas harus ada rambu-rambunya, harus ada buku panduannya. Kalau nggak ada buku panduannya, bapak ke, maka dipandu oleh Allah maksimal. Itu pun fawahidah, fain khiftum alla ta'dilu fawahidah. Di kapan bisa berbuat adil, cukup nafkahnya, cukup hatinya adil, cukup tetek bengek. Maka Allah tidak sembarangan. Boleh kamu nikah dua, fankihu ma tabalakum minan nisa au masna waruba. Tapi ada lanjutannya, Bu. Fain khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ki sing sokora didinggo karo wong sing bojo-bojo. Ada kuncinya. Fain khiftum alla ta'dilu fawahidah. Di kapan orang bisa adil ya siji bae lah. Ini contoh. Apa nikah boleh nggak? Dua nggak boleh, Pak? Boleh. Maka sebagai istri tua, kalau ingin masuk surga, kalau suaminya cukup nafkah dan sebagainya, mau nikah lagi ikhlaskan saja, Bu. Berarti ibu mau surga tanpa jaminan. Ini. Maka sebagai istri tua, kalau ingin masuk surga, kalau suaminya cukup nafkah dan sebagainya, mau nikah lagi ikhlaskan saja, Bu. Berarti ibu mau surga tanpa jaminan. Ini. Iya. Karena syaratnya kan apa? Izin istri yang tertua. Maka ada panduannya. Kita mau bagi waris, mau nikah, mau bercerai, itu ada panduannya. Itulah gunanya Al-Quran. Ibu dan bapak yang saya hormati, ya, itu warahmah yang terakhir. Wasifa'ul lima fisudur wahuda warahmah. Jadikan Quran sebagai rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa Allah memberikan Quran kepada Muhammad? Karena Allah kasih sayang kepada umat Muhammad. Sebelum umat Muhammad dikasih Injil. Kenapa Allah menurunkan Injil? Karena umat Isa bukan pakai Al-Quran tapi pakai Injil. Umat Nabi Musa pakainya Taurat sebagai rambu-rambu. Umatnya Daud pakai Zabur sebagai rambu-rambu. Maka mereka orang Yahudi yang menggunakan Taurat dan Zabur jaminannya surga, Pak. Umat Kristen zaman rezimnya Isa ya harus beragama Kristen, Pak, wajib. Karena tuntunannya adalah Nasoro. Maka besok di surga ada Yahudinya, ada Nasoronya, ada Islamnya, Pak. Sama bareng-bareng di sana, Pak. Karena zaman Nabi Musa dia belum kenal Quran, Pak. Belum kenal sholat 5 waktu. Maka ibadahnya sesuai dengan Taurat, sesuai dengan Zabur. Zaman Isa kan penghuni surga. Tuntunannya bukan Quran tapi apa? Injil. Karena saat itu yang diberlakukan Injil. Ini.
Maka barang siapa yang Yahudi, Nasoro, Islam, Sobiin, dia beriman, bertakwa kepada Allah dan hari akhir, semuanya masuk surga, Pak. Berkembang, nabi-nabi berkembang, umat semakin banyak, utusannya diturunkan, banyak turunkan. Maka besok yang ada di surga tidak hanya orang Islam saja, yang di surga adalah orang yang takwa. Nasoro yang takwa zaman Nabi Isa, Yahudi yang takwa zaman Nabi Musa. Tidak mungkin toh umatnya Musa mengamalkan Quran karena belum diturunkan oleh Allah. Ini. Dan semua nabi-nabi membawa ajaran yang sama, tauhidullah, mengajarkan agar orang menyembah kepada Allah. Kalau yang sekarang udah beda, sesembahan kita ada berbeda-beda. Kita nyembah ya Allah, saudara kita ya Tuhan, ya beda Tuhannya kan. Kita Tuhan Allah, ya Tuhan Allah Rabbul Alamin. Dia berbeda, ya Allah Tuhan Yesus, beda kan Tuhannya kan. Maka semua agama enggak sama, tetap berbeda. Karena sembahannya juga berbeda-beda, Tuhannya pun berbeda-beda. Nih, kemudian itu sebagai pembuka. Sekarang monggo dilihat lembarannya. Sholat merupakan perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung? Ditandai dengan alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Jadi sembahyang itu harus khusyuk. Khusyuk itu kalau menurut pendapat manusia relatif, Pak. Tapi dijawab sendiri oleh Allah, karena Allah yang mengatakan orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk. Berarti yang tahu kategori khusyuk hanya Allah. Nomor 2, ini kategori khusyuk. Orang yang khusyuk adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi orang yang khusyuk di saat sholat dia yakin sedang menemui Allah, merasakan kehadiran Allah bersamanya. Orang yang khusyuk adalah orang yang merasakan kehadiran Allah bersamanya. Saya beri contoh yang gampang. Panjenengan rapat di pendopo gubernur, jejer karo bapak gubernur, jenengan lenggah jejer karo gubernur. Karena merasakan kehadiran gubernur, kira-kira lenggah panjenengan gimana? Anteng, ditata. Karena merasakan kehadiran bapak gubernur. Begitu pulang, jangan mau nyong jagong jejer gubernur. Ya nyong jagongnya hati-hati, tertib, ngentut betek engkan. Contoh seperti itu. Maka sholat yang khusyuk adalah di mana orang sholat merasakan kehadiran Allah bersamanya. Ini baru khusyuk. Ini masalah kelingan umai tak kunci kurung itu masalah yang wajar, bukan mengganggu kekhusyukan. Tapi khusyuk dimaksud adalah dia tatkala sholat yakin sedang bersama dengan Allah. Maka dibuktikan dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu, berarti hanya dengan kamu. Kamu adalah orang kedua. Berarti pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, berarti seolah-olah berhadapan, berdialog. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang merasakan kehadiran Allah bersamanya tatkala dia sholat. Allahu Akbar. Ini. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Cara wonge diwelehaken lah. Kamu tadi duduk dengan saya toh Pak Darman, nggih Pak. Bagus, kamu bagus. Untuk contoh anak buahmu misalnya.
Suatu ketika kita ketemu, tapi begitu duduk dengan gubernurnya, kamu kemarin duduknya lelet-lelet dan sebagainya. Suatu ketika kita ketemu betul dengan Allah. Maka di sini katakan dan bahwa mereka yakin kembali kepadanya. Akan ketemu dengan Allah. Diboleh enak loh, kowe ben salat dening pacacal pecicil, salat dening kayak ginjeng. Ginjeng apa? Iya, sholat kok kayak yang cewek. Padahal sholat ada kebersamaannya Allah. Berarti yakin, oh yang besok harap ketemu karo Allah. Sikipun bareng karo Allah. Pada karo kita dengan teman sendiri, kue bening ketemu pada peti dia. Kan gitu. Ini. Oleh karena itu, lihat nomor 3. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimis sholata li dzikri. Artinya ini apa? Orang yang sholat berarti dia eling karo Allah. Eling karo sing gawe urip, eling karo sing awe rezeki, eling sing awe pangkat dan jabatan. Eling sing awe gaji 13. Wong bulan bekur tekan bulan rolas kok gajiannya gaji ke-13 kan aneh gue. Mungkin hanya di Indonesia. Padahal negara utangnya pirang triliun tapi kok anak gaji ke-13 ya. Dan kita ngarep-arep. Kan aneh itu gaji ke-13, wong bulan cuma 12 kok. Kita lanjutkan. Tapi itu disyukuri alhamdulillah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Besok diwelehna. Kowe waktu jejer karo nyong jeneng penata penuntut geri salat ya. Nyong tiliki pangeranmu. La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan kecuali ana, kecuali aku. Fa'budni. Maka beribadalah kepadaku. Ini. Maka sembahlah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Waqimis sholah. Dengan cara diantaranya dirikanlah sholat. Genopo sholat ya Allah? Lidzikri, mulanya ya bundele. Sholat ki berarti eling karo inyong. Ini. Maka umat Islam dan umat-umat yang lain tidak beribadah, tidak sholat, berarti orang eling karo Allah. Duwe rezeki, orang infak, orang zakat, duwe sehat, orang sholat dan sebagainya, berarti dikatakan menentang ayat ini berarti apa? Orang eling karo Allah. Pada di sini sholat adalah untuk mengingat aku. Orang yang tidak sholat berarti tidak ingat dengan Allah. Ibarat bocah orang eling karo wong tua. Suatu ketika butuh pertolongan orang tua. Apa jawaban orang tua? Kowe arep ngapa? Kowe iki eling karo Rama ya. Kat mbiyen kowe nang ndi bae? Duitmu ngono bae. Kowe iki ndek eling karo Rama ya. Begitu sudah kecelakaan hidupnya baru eling karo Rama. Enggak pernah sholat, enggak beribadah. Begitu sakaratul maut yang disebut lewat mulut bukan komandannya, bukan majikannya, tapi siapa yang disebut? Ya Allah, kula bertobat. Ya Allah, nyuwun pangapura. Ya Allah, kula bertobat. Siapa yang diucapkan? Apakah suami? Apakah istri? Enggak. Pasti Allah yang disebut. Walaupun selama hidup gagah perkasa duit akeh orang kata nyebut Allah, begitu sakaratul maut yang disebut pasti Allah. Maka Allah ingatkan, fa'budni waqimis sholata li dzikri. Salat ki kok eling karo inyong. Di kapan kita eling karo Allah, Allah eling karo kita. Di kapan kita nyuwun karo Gusti Allah, dituruti panyuwune. Sing penting syaratnya lengkap. Ini. Al-Quran surat Al-Baqarah 186. Silakan dibuka. Tuh. Al-Baqarah 186.
Masih lama enggak waktunya? Ya, belum lagi. Surat Al-Baqarah 186. Ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menyampaikan, hai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah fa inni qarib. Allah, saya dekat dengan kalian. Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayo pada njaluk karo nyong. Nyong arep nuruti penjalukanmu, di kapan kon njaluke marang inyong. Konsekuensinya ada njaluk marang selain Allah. Sebab Allah dawuh, ujibu da'watad da'i idza da'an. Karepmu kabeh cek turutin di kapan kowe njaluke maring inyong. Ya. Karena ada sejarah, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismi Gunung Kawi, bismi Roro Kidul, bismi Gunung Serandil, bismi Pancuran 7 Batu Raden. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi sholatnya iya dan sebagainya, ini orang puas dengan sholat, akhirnya mencari jalan pintas. Ya, ini. Maka Allah menyampaikan, arep tak turuti penjalukanmu di kapan kowe njaluke maring inyong. Tapi mana syaratnya? Ayat selanjutnya, falyastajibuli. Tapi ikutilah aturanku, itulah persyaratannya. Di kapan doa persyaratannya lengkap, cair. Contoh, pernah ke BRI, setelah persyaratannya cair, apa yang terjadi? Cair uangnya. Tapi kalau persyaratan belum lengkap, tidak akan cair. Doa pun akan dicairkan oleh Allah, falyastajibuli. Ikutilah persyaratannya. Persyaratannya apa? Ya kita harus ibadah. Kita harus sholat, harus zakat, harus infak, harus puasa. Itu baru persyaratannya masuk. Jadi gak sembarang doa dikabulkan, Pak. Ada syaratnya. Ikutilah aturanku, kata Allah. Falyastajibuli. Ikutilah aturannya. Ya. Tidak motong kebo 5, wong se-RW diundang kabeh berdoa, oh belum tentu kabul, Pak. Boleh-boleh saja, Pak. Tapi syaratnya harus dipenuhi dulu. Yang hajat berdoa, berdoalah, sholatlah. Ini. Yang nomor 4, bahwa kita sholat adalah dilihat oleh Allah. Maka penampilan sholat harus bersih, 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 dan bersih. Nomor 4. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi pada saat panjenengan sholat, siapa yang melihat, Bu? Allah. Gerak-geriknya dilihat oleh Allah. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak-gerik badanmu di antara orang-orang yang sujud. Berarti apa? Allah langsung pasang kamera. CCTV. Menungsa bisa gawe CCTV apa mending Gusti Allah. Jadi CCTV itu bukan miniatur akhirat, Pak. Semua perilaku kita disorot. Itu miniatur akhirat. Menungsa bisa gawe CCTV apa mending Allah. Bon, nggih perbandingan mawon. Jadi Allah punya CCTV melihat gerak manusia sejagat. Allah Maha Esa, dan kita yakin Allah itu ada. Semua dilihat semua oleh Allah tatkala kita sholat. Maka dari itu saya beri contoh. Ibu-ibu ikut paduan suara di panggung.
Dilihat oleh siapa? Tim juri, tim penilai. Gerak langkah diatur napa mboten? Pakaiannya yang terbersih, yang terbaru. Itu dilihat oleh manusia. Mlakune diatur, madepet diatur, salame diatur, karena takut diawasi oleh juri. Juri kita sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai baju sing nggo tidur nggo salat. Gantilah. Ayo sing rumah saya ngono. Jangan sampai kaos sing nggo turu, klambi nggo turu, jangan tuh malah nggo salat. Ya bedakanlah. Itu diantaranya. Paling rendah saja bicara begitu. Wong arep pentas nang panggung padahal survei orang kata ngewa dituruti, bayar larang karena dilihat oleh tim juri, mbok takut disalahaken. Lah salat di yurine dewek oleh saya tunjukkan ayatnya biar panjenengan paham gitu loh Bu. Biar saya Pak Darman dongeng tok. Alat buktinya mana? Maka saya berikan alat buktinya. Yang kelima terakhir, wong sing belum ibadah, iman dan takwa, demit orang dulit, setan ora. Ini ayatnya, ada ayatnya Bu. Wong sing bertakwa, sing dekat dengan Allah, demit orang dulit, setan ora. Ini ada ayatnya. An-Nahl 99-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'alal ladzina rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya. Setan ora bakal ndulit kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal, pasrah kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan, iblis dan sebagainya hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Maka ada kalimat wong sing ibadah ke demit ora ndulit setan ora doyan. Percayalah dengan ayat ini. Maka kunci kita apa? Hidup adalah perjalanan yang pasti. Hidup pada hakikatnya sedang meniti perjalanan menuju sebuah kematian. Hidup pada hakikatnya sedang berjalan menuju sebuah kematian. Apa yang dane kula panjenengan arep urip terus? Mboten. Berarti harus punya bekal. Ini kesimpulan. Tekan kesimpulan ini. Salat merupakan aktivitas jiwa karena salat adalah proses perjalanan spiritual yang dilakukan oleh seorang manusia untuk menemui Tuhannya. Jadi arep nemui wangsit, nemui bupati, nemui kepala kantor be dandan. Kur arep arisan tok be dandan. Lah ku arep salat kok klambi nggo turu nggo salat. Kebangetan apa ora kowe jal? Yang kedua, salat adalah salah satu ibadah yang berkaitan dengan meditasi. Hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya. Dulu sebelum orang tahu agama, meditasinya di kuburan, di tempat-tempat wingit, ngisor wit sing gede atau ngisor watu. Dia sedang meditasi. Padahal meditasi kita itu apa? Tahajud, istikharah, sholat. Kita sedang bermeditasi, sedang pemusatan, mencari wangsit. Jadi meditasi kita dengan datangnya agama diatur oleh Allah. Tahajud, istikharah, sholat, itu kita meditasi. Yang ketiga, jadikan sholat sebagai moto kehidupan. Dengan sholat marilah kita menuju hidup sehat, selamat dunia dan akhirat. Maka sebelum sholat kita harus sehat dulu, terapi. Namanya terapi air. Wudu itu terapi Bu. Sebelum terapi nggak boleh sholat, makanya terapi wudhu wajib. Diterapi dulu, setelah terapi
boleh sholat, Allahu Akbar, terapi dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal marafiq. Ini namanya terapi air. Terapi air, tangan dibersihkan, kumur-kumur. Terapi mulutnya. Kenapa mulut harus diterapi? Karena ada lidah. Lidah memang tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi pedang yang tajam sekalipun. Maka lidah harus dibersihkan, diterapi. Wajah diterapi, ada alasannya. Semua misi Allah itu mengandung tujuan yang pasti. Kenapa wajah yang dibersihkan? Panjenengan sholat, Allahu Akbar, tut, yang bunyi belakang, tapi yang diraupi malah ngarep. Ada misinya. Karena di dalam wajah ada mata. Dengan mata manusia bisa melihat keindahan dunia, bisa melihat mana besar mana kecil. Tapi mata yang tidak pernah sujud bisa menjadi mata maling, mata garong, mata biadab yang tidak berperi kemanusiaan. Rama bisa dicelurit karena mata yang tidak berperi kemanusiaan, nggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua tangan diterapi, kenapa? Membangun alam semesta, jasa yang paling gede adalah jasa kedua tangan kita. Administrasi rapih karena tangan kita. Tempat ini rapih karena tangan kita. Laporan keuangan rapih karena tangan kita. Tapi rusaknya pembangunan juga ulah daripada tangan. Rusaknya administrasi juga ulah daripada tangan. Rusaknya laporan keuangan juga ulah daripada tangan. Maka Allah wanti-wanti, terapi tanganmu, terapi tanganmu. Wamsahu birusikum. Kepala harus diterapi, kenapa? Di kepala kita ada otak. Siapa otak? Komandan, rektor, pejabat paling tinggi adalah otak kita. Indra yang lain adalah bawahannya. Maka bawahan ini selalu disiplin, setiap saat lapor cepat, melaku timik-timik, mak cengkring, dilalah nggak pakai sandal. Bawahan segera lapor cepat kepada komandan. Komandan cengkring-cengkring. Otak membuat surat perintah kepada mata. Mata berdasarkan surat perintah lihat apa yang di bawah. Mata mendapat perintah langsung dari otak, dilihat. Mata pun laporan. Lapor ada duri. Allah segera mengeluarkan surat perintah, sprint. Tangan segera bertindak, singkirkan duri di jalan. Ini kerjanya aparat, harus demikian. Komandan pun harus bersih, maka sujud. Allahu Akbar, otaknya disujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otak yang tidak pernah sujud, seluruh produk-produknya nggak bakal benar. Selalu merusak tatanan, selalu merusak persatuan dan kesatuan, karena otak nggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat nggak sembarangan. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, bersihkan kedua kakimu sampai mata kaki. Kenapa? Karena kaki adalah saksi ahli. Mengapa kaki saksi ahli? Karena kemana-mana ikut. Kita berbuat jahat, berbuat baik, siapa yang mengantarkan kita? Kaki yang mengantarkan. Ini. Jadi kemana-mana diperiksa oleh Allah. Sama dengan driver atau ajudan. Ada perkara pasti diperiksa dua-duanya itu. Kan itu ahli, saksi ahli yang tahu di mana komandanmu, di mana kepala kantormu. Ajudan dan driver ini paling utama, paling tahu. Kaki ini paling tahu. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kita bisa sebagai saksi di hadapan Allah. Hari Selasa tanggal 5, man penang di man,
tengah-tengane niku tantene bener apa ora? Betul. Siapa saksinya? Saya yang mengantarkan. Ini. Depan tantene kan gitu. Yang nomor D, sholat mendidik manusia untuk selalu merasakan kehadiran Allah bersamanya. Dengan sholat kita dididik bersama Allah. Makanya kalimat bismillah yang diawali dengan kalimat ba dibaca bi dengan arti dengan. Bi berarti dengan. Dengan siapa? Ismi, sebuah nama. Tidak hanya sebatas nama, tapi Allah. Berarti kemana-mana kita bersama Allah. Kemana-mana kita bersama Allah. Jangan dikira sholat itu dewekan, Bu Pak. Sholat kita bersama Allah. Maka Allah punya CCTV tadi. Ini. Yang nomor E, sholat tempat di mana manusia beraudensi dengan Maha Pencipta. Agindopok. Sholat berarti agindopok. Berarti sholat adalah permohonan hidayah secara terus menerus sampai kita nggak bisa sholat. Karena di dalam sholat setiap rakaat ihdinas sirotol mustaqim. Ihdina hudan hidayah. Berarti tatkala sholat kita sedang mohon hidayah. Berarti apa? Sholat adalah permohonan hidayah secara terus menerus. Karena setiap rakaat membaca ihdinas sirotol mustaqim sampai tidak bisa sholat. Sampai tidak bisa, berarti apa? Sampai di sholat masih ihdinas mustaqim. Meriang ya kudu sholat. Ini makanya sholat permohonan hidayah secara terus menerus. Tapi ngaji dan kajian tausiah ini memahami hidayah. Memahami hidayah. Sholat memohon hidayah, ngaji berarti memahami hidayah. Maka namanya kajian seperti ini. Yang terakhir, sholat adalah filter sesaat untuk menghirup udara iman yang melimpahkan kesegaran jasmani dan kesegaran rohani. Sebentar menghirup udara iman. Allahu Akbar. Di luar sholat, di luar masjid, situasi sudah polusi. Melebung pasar, polusi. Ngendong ngene tanggane, polusi. Ngobrol dengan arisan, polusi. Tapi tatkala sholat, sejenak menghirup udara iman. Sekaligus mendapatkan dua kebugaran. Bugar jasmani, bugar rohani. Maka orang yang sholat insya Allah sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi kuncinya orang bisa bangun ya sehat jasmani, sehat rohani. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi hari ini sholat merupakan perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.